Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi pada kuliah rempah. Hari ini kita akan membahas mengenai rempah yang termasuk batang. Nah, ada beberapa jenis rempah yang termasuk ke dalam bagian batang. Dan saat ini rempah ini adalah produk yang banyak diminati oleh masyarakat karena banyak sekali komponen bioaktif yang ada pada rempah yang bisa digunakan untuk minuman kesehatan. Oke. Dalam pengolahan rempah, ada beberapa prinsip pengolahan yang harus kita pahami. Salah satunya adalah pengeringan. Nah, pengeringan ini adalah salah satu prinsip pengolahan yang bisa kita terapkan pada rempah karena akan menghasilkan rempah kering, sehingga rempah ini nanti akan lebih awet, yaitu berupa simplisia. Kemudian selanjutnya, prinsip pengolahan yang kedua adalah pengecilan ukuran. Dengan pengecilan ukuran ini, kita melakukan sizing dari ukuran besar ke ukuran kecil menggunakan alat pengecil ukuran atau grinder. Dan hasilnya nanti akan berupa bubuk atau powder. Oke, selanjutnya prinsip pengolahan rempah yang bisa kita lakukan adalah fermentasi. Jadi contoh rempah yang bisa difermentasi juga itu ada beberapa macam, misalnya kita bikin pickle jahe dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita ekstraksi. Jadi komponen rempah yang mengandung berbagai macam komponen bioaktif itu bisa kita ekstrak, bisa kita suling sehingga menghasilkan komponen minyak atsiri atau oleoresin. Selanjutnya, oleoresin atau minyak atsiri ini bisa kita enkapsulasi sehingga bisa kita keringkan dengan tetap menjaga flavornya. Gitu. Jadi prinsip-prinsip pengolahan rempah pada dasarnya adalah yang tadi saya sebutkan. Kemudian, bagaimana sih penggunaan rempah dalam pengolahan pangan? Jadi, rempah ini bisa berfungsi hanya sebagai produk olahan saja. Jadi, misalnya kita membuat tadi ya, permen jahe misalnya, atau permen kayu manis, atau produk-produk yang ditambahkan dengan rempah tertentu gitu. Selanjutnya bisa kita buat rempah ini menjadi produk seasoning. Seasoning ini adalah semacam bumbu yang akan memberikan cita rasa pada masakan. Dan Indonesia dengan berbagai jenis rempahnya itu berpotensi sekali untuk menghasilkan bumbu-bumbu yang berkualitas. Gitu. Dan pastinya bumbu ini akan sangat diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, rempah ini berfungsi sebagai pengawet atau antimikroba. Yang tadi saya sebutkan bahwa pada rempah batang itu banyak sekali mengandung komponen bioaktif sehingga dia bisa berperan sebagai antimikroba atau pengawet. Selain itu, pada rempah batang juga ada beberapa yang memiliki warna yang khas. Contohnya adalah rempah dari kayu secang. Nah, itu ketika kita masukkan ke dalam air, dia akan berwarna merah sehingga berfungsi sebagai pewarna. Selain yang tadi saya sebutkan, ada lagi penggunaan atau fungsi rempah dalam pengolahan pangan, yaitu sebagai pangan fungsional, gitu yang akan memberikan kesehatan bagi tubuh manusia. Kayak kita masuk ke rempah matang, rempah batang. Yang termasuk rempah batang itu sebetulnya banyak. Di sini saya hanya akan memberikan 3 jenis rempah batang yang ada di negara kita. Yang pertama yaitu kayu manis. Kayu manis, kemudian kayu secang, dan yang ketiga adalah kayu mesoi. Nah, ini adalah gambar kayu manis. Bisa dilihat, insya Allah anak-anak di sini pasti sudah pernah melihat atau pernah menggunakan kayu manis ini. Nah, kayu manis ini termasuk cinnamon verum gitu. Itu sejenis pohon yang dimanfaatkan kayunya gitu. Dia merupakan salah satu bumbu dari makanan tertua yang digunakan manusia gitu ya. Nah, ini adalah contoh kayu secang. Nah, kayu secang ini akhir-akhir ini banyak disukai masyarakat. Contohnya kita mengkonsumsi misalnya wedang ewuh dan lain-lain. Ini akan memberikan warna merah ketika kita masukkan ke dalam air. Selain itu juga dia banyak mengandung komponen bioaktif yang berguna bagi kesehatan. Ini juga kayu secang ini dimanfaatkan kayunya. Tapi dari pohon secang ini tidak hanya kayu gitu, ada bagian lain yang memang juga masih bisa dimanfaatkan seperti kulitnya, bunganya, dan daunnya. Nah, yang ketiga adalah jenis rempah batang kayu mesoi. Ini merupakan rempah asal Papua yang sekarang sedang mendunia. Gitu. Nah, ini sekerabat dengan kayu manis, makanya bentuknya tuh mirip dengan kayu manis, gitu ya.
Ini berfungsi sebagai herbal dan sumber aroma wangi serta pewarna. Jadi ada aroma wangi yang memang khas dari kayu mesoi ini. Oke, demikian kuliah kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.